Dulu, ada seorang anak bernama N'Golo Kante. Dia lahir pada 29 Maret 1991 di Paris, Prancis. Dia terlahir dalam keluarga yang sangat miskin. Orang tuanya bermigrasi ke Prancis dan berasal dari Mali yang merupakan salah satu negara di Afrika Barat. Hal ini mereka lakukan untuk dapat mengubah nasibnya. Karena kekurangan uang dan dia sendiri adalah anak tertua, yang dia ketahui semasa kecil adalah bekerja keras untuk dapat membantu orang tuanya dan berharap dirinya dapat menjadi seseorang yang berguna suatu saat nanti. Dia kemudian mulai bekerja menjadi pemungut sampah di daerah Rueil Malmaison demi bertahan hidup. Dia akan berjalan hingga ke pelosok kota manapun demi mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya untuk mendapatkan sedikit tambahan uang. Sementara ibunya kemudian akan bekerja sebagai tukang bersih rumah untuk dapat mempertahankan keluarganya. Dan ayahnya melakukan pekerjaan apapun yang masih dapat dilakukannya karena telah menderita sakit jantung. Namun Kante kemudian mulai menyadari bahwa pekerjaan tersebut tidak akan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Hingga kemudian ketika dia berumur sekitar 8 tahun saat Prancis menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia di tahun 1998, dia mendapatkan uang yang lebih banyak dari biasanya karena sampah yang dibuang oleh para fans sepak bola. Dia dapat menabung sedikit uang dan kemudian dia mulai terinspirasi dari meriahnya pertandingan sepak bola yang dilihatnya secara langsung. Dia juga kemudian melihat bahwa banyak pemain Prancis yang berasal dari pemain imigran yang berhasil membawa kemenangan Prancis di Piala Dunia tersebut. Pemain-pemain tersebut seperti Thierry Henry, Zidane, Patrick Vieira, Nicolas Anelka, hingga Lilian Thuram. Dia kemudian berangan-angan apakah mungkin jika dia dapat menjadi seorang pemain sepak bola seperti mereka. Disinilah mimpinya untuk bisa menjadi pemain sepak bola profesional dimulai. Dia kemudian mencari klub mana saja yang dapat diikutinya dan ternyata ada cukup banyak klub yang membuka pendaftaran di sekitar tempat tinggalnya. Dia kemudian masuk ke dalam klub JS Suresnes. Saat baru pertama masuk, banyak sekali anak yang melihatnya. Hal ini karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil ketimbang anak seumurannya kala itu. Banyak yang kemudian meremehkannya dan tidak menganggapnya pemain yang penting. Dia juga diragukan dapat bertahan lama dalam permainan karena dia juga cukup kurus. Namun karena dia adalah anak yang sudah bekerja keras semenjak kecil, hal ini tidak menjadi masalah baginya. Dia kemudian mulai dikenal sebagai bocah kecil yang akan melakukan tackle terus-menerus dan melatih kemampuannya baik saat latihan maupun di luar latihan. Dia juga memiliki kecepatan respon yang luar biasa dan dia mempelajari hal itu semua sendiri. Dia dapat merebut bola di daerah pertahanannya sendiri dan berlari sangat kencang hingga area pertahanan lawan. Dia kemudian berlatih hal ini terus-menerus. Dia akan melakukannya setelah latihan usai dan mensimulasikannya sendiri seakan-akan dia berhasil merebut bola saat bertahan dan berlari sekencang mungkin. Bahkan salah satu rekannya, François Lemoine, kemudian mengatakan bahwa Kante berumur 3 tahun lebih muda darinya saat itu. Dan dia bahkan telah dapat bermain dalam pertandingan melawan klub lokal lainnya. Dia merupakan yang terkecil dari yang lain, namun tidak ada yang bisa melewati pertahanannya. Karena kehadiran Kante, timnya bahkan kemudian mulai memenangkan berbagai macam trofi. Dan dalam salah satu kemenangan, karena Kante merupakan anak yang cukup pemalu, dia sering tertinggal dalam selebrasi dan terlihat berada di samping rekan-rekan lainnya. Namun saat berumur 11 tahun, ayah Kante kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, semenjak kematian ayahnya di umur 11 tahun, Kante menjadi dewasa lebih cepat dan menjadi seorang anak yang lebih pekerja keras lagi. Dia kemudian kadangkala masih bekerja saat bermain dalam akademi tersebut. Dia akan melatih pemain muda lainnya untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Hal ini dilakukannya untuk dapat membantu ibunya. Dia bahkan juga cukup kesulitan untuk memperoleh klub profesional pertamanya karena tubuhnya yang begitu kecil. Hingga akhirnya di tahun 2010 setelah mengalami berbagai penolakan yang salah satunya adalah dari Arsenal, Presiden klub Suresnes yang merupakan salah satu teman baik Arsene Wenger kemudian merasa tak tega. Karena Kante merupakan anak yang memiliki bakat namun tidak mendapatkan pengakuan. Kemudian dia membawanya berkeliling untuk mencari klub lainnya yang dapat menerimanya. Hingga akhirnya dia diterima untuk menjadi pemain cadangan di klub Bologna dan bermain sekitar 2 tahun. Di sini dia kemudian bermain dalam 40 pertandingan dan mencetak 4 gol. Dan dia kemudian mulai menampakkan bakatnya sebagai defensive midfielder yang handal. Di tahun 2013, klub SM Caen kemudian tertarik untuk merekrutnya. Di SM Caen dia mencetak 6 gol dan 9 assist dari 82 pertandingan dan kemudian melakukan performa yang luar biasa dan membawa klub tersebut menempati posisi ketiga di Ligue 2 dan mendapatkan promosi ke Ligue 1. Dan dia berhasil mengamankan bola paling banyak di Eropa pada musim berikutnya. Melihat kehebatannya, Leicester City kemudian membelinya dengan biaya 8 juta euro di tahun 2015. Dan di Leicester City inilah masa kemasannya dimulai. Dia dipuji oleh fans karena performanya yang kemudian berhasil membawa klub tersebut memenangkan Liga Premier di musim 2015-2016. Dia juga melakukan banyak sekali intercept hebat, dengan 175 tackle dan 157 intercept di musim tersebut. Dan dia mencetak 1 gol dan 4 assist dalam 40 pertandingan. Chelsea yang melihat bakatnya kemudian membelinya dengan biaya 32 juta pound sterling di tahun 2016.
Dan bahkan ketika Kante bergabung dengan Chelsea, dia menolak segala bentuk penghindaran pajak yang ditawarkan oleh Chelsea dan memilih untuk menerima gajinya apa adanya saja. Dia kemudian juga berhasil membawa Chelsea menjadi juara Liga Premier. Hal ini membuatnya menjadi pemain yang memenangkan 2 kali Liga Premier berturut-turut di klub yang berbeda setelah Eric Cantona. Dia juga masuk dalam nominasi Ballon d'Or di tahun 2017 dan menjadi Footballer of the Year. Hingga akhirnya di tahun 2018 dia dimasukkan ke dalam skuad utama Prancis dan kemudian berhasil membawa Prancis memenangkan Piala Dunia. Hal ini membuat apa yang dilihatnya dan diimpikannya di tahun 1998 sebagai bocah yang ingin menjadi pemain profesional dan mengangkat trofi Piala Dunia menjadi kenyataan setelah 20 tahun lamanya. Dan bersama Chelsea dia telah mencetak 13 gol dan 15 assist dalam 262 pertandingan serta berbagai penghargaan dan title lainnya. Kini, Kante telah dikenal sebagai salah satu pemain defensive midfielder terbaik di dunia dan dikenal akan etos kerja dan ketajaman intercept dan pertahanan yang luar biasa. Dia juga dikenal sebagai pemain dengan karakter yang sangat rendah hati dan tidak pernah foya-foya meskipun memiliki uang yang banyak. Dia bahkan menggunakan Mini Cooper selama 5 tahun lebih. Berasal dari keluarga yang miskin, memiliki tubuh yang kecil dan bekerja keras sepanjang hidupnya telah berhasil membawanya menggapai cita-citanya menjadi pesepak bola profesional dan berhasil mengubah nasib keluarganya. Dan semua itu berawal dari mimpinya saat melihat Piala Dunia pertamanya. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.